Episode 40. Kisah bahagia dan pilu. Sudah seminggu, Stuart masih berbaring koma. Mira dan Kevin setiap hari selalu menjenguk ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi pria malang itu. Seperti saat ini, Mira datang bersama Kevin membawakan sebuket bunga mawar putih. Polisi juga sudah mengantongi pelaku penabrak Stuart dan masih dalam pengejaran. Kevin, sampai kapan Stuart akan terus tertidur seperti ini? Semua ini salahku. Seandainya bukan karena menolongku, dia tidak akan mengalami koma seperti ini, ucap Mira. Kita doakan saja agar Stuart bisa sadar dari komanya. Kamu jangan merasa bersalah terus sayang, ucap Kevin memeluk istrinya. Tuan Freddy datang ke ruangan itu, terlihat gurat kelelahan di wajahnya. Sepertinya anak ini masih ingin tetap tidur saja, padahal aku sudah sering membangunkannya, ucap Tuan Freddy. Aku akan mendatangkan dokter spesialis terbaik di USA, Tuan, ucap Kevin. Tidak perlu, dokter di sini juga sudah cukup baik dalam menangani putraku ini, Tuan Kevin. Mira menatap Stuart dan berjalan mendekat. Wanita itu selalu menitikkan air matanya ketika dia melihat kondisi Stuart yang masih tidak menunjukkan kemajuannya itu. Perlahan Mira menyentuh tangan Stuart, memberi semangat dan terus mengajaknya bicara. Sebenarnya Kevin tidak rela melihat Mira melakukan itu, tetapi dia tahu kalau istrinya itu hanya memberikan support untuk Stuart, karena bagaimanapun dia itu sudah mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan istrinya. Tiba-tiba Mira merasa kepalanya sangat pusing dan tubuhnya terasa lemas. Kevin yang melihat istrinya itu langsung mendekati dan memeluknya. Kamu kenapa sayang? Tanya Kevin. Entahlah, tiba-tiba aku merasa sangat pusing, jawab Mira. Sebaiknya kita pulang aja. Kamu terlihat sangat pucat sekali, ucap Kevin. Mira mengangguk lemah. Kemudian Kevin menuntun istrinya itu untuk keluar dari ruang rawat Stuart. Tapi sebelum itu Kevin berpamitan pada Tuan Freddy. Tuan Freddy, kami permisi dulu. Mudah-mudahan Stuart bisa segera sadar, ucap Kevin. Baiklah Tuan, doakan saja. Mudah-mudahan putraku cepat bangun dari tidurnya, jawab Tuan Freddy tersenyum. Pada saat Kevin akan membuka pintu ruang itu, tiba-tiba Mira merasa pandangannya menggelap dan ambruk di pelukan suaminya tidak sadarkan diri. Bruk! Sayang, ada apa denganmu? Seru Kevin memeluk tubuh istrinya. Tuan Freddy yang melihat Mira pingsan segera memanggil dokter dengan memencet tombol yang ada di ruangan itu. Apa yang terjadi dengan Mira? Tanya Tuan Freddy. Kevin yang saat itu telah menggendong istrinya terlihat sangat panik karena tiba-tiba istrinya pingsan. Tidak lama kemudian, dokter pun datang ke ruangan itu. Dokter, tolong periksa istri saya, seru Kevin. Baiklah, saya akan periksa istri Anda. Silahkan baringkan ke sofa, ucap sang dokter. Kemudian Kevin menggendong Mira dan membaringkannya di atas sofa yang berada di ruang rawat Stuart. Dokter pun terlihat memeriksa kondisi Mira. Kevin sangat khawatir dengan kondisi istrinya yang sangat lemah setelah kejadian kecelakaan itu. Mira jarang tidur dan makan tidak teratur. Karena itu bisa saja kondisi tubuhnya drop dan membuatnya pingsan. Tuan Kevin, selamat ya. Sepertinya Anda akan menjadi seorang ayah, ucap dokter setelah memeriksa kondisi Mira. Apa dok? Maksud dokter istri saya saat ini telah... Seru Kevin tidak meneruskan kata-katanya. Dokter itu mengangguk. Betul Tuan, istri Anda saat ini telah hamil, jawab sang dokter. Ya Tuhan, terima kasih, ucap Kevin dengan mata yang sudah terlihat berkaca-kaca. Selamat Tuan Kevin,
ucap Tuan Freddy. Terima kasih Tuan Freddy. Kevin mencium kening istrinya yang masih pingsan itu. Kapan istri saya akan bangun, Dok? Sebentar lagi, Nona Mira pasti akan sadar. Anda tidak perlu khawatir, Tuan, jawab sang dokter. Entah perasaan apa yang saat ini Kevin rasakan. Tentunya dia sangat bahagia dengan kabar kehamilan istrinya. Tetapi di sisi lain dia juga masih mempunyai beban pikiran dengan keadaan Stuart. Seminggu setelah kejadian di mana Mira dinyatakan hamil dan tentu saja membuat Mira tak kalah bahagia. Tapi sepertinya kebahagiaan itu harus mereka tunda karena saat ini Mira dan Kevin tengah berada di sebuah makam yang bertuliskan nama Stuart Franklin. Setelah koma selama 2 minggu, akhirnya Stuart menghembuskan nafas terakhir. Mira menangis sesekukan dan matanya terlihat membengkak. Tidak kalah sedihnya dengan Kevin, pria itu tidak tahu harus berkata apa lagi untuk menenangkan sang istri. Tentu saja, Kevin seperti berhutang nyawa pada Stuart yang jenazahnya sudah terbujur kaku di dalam peti dan segera dimasukkan ke liang lahat. Berbeda dengan Kevin dan Mira, Tuan Stuart sepertinya sudah bisa menerima kepergian sang putra untuk selamanya. Hanya satu yang masih menganjal di hatinya, yaitu belum tertangkapnya pelaku utama dalang dari penabrak putranya itu. Polisi sudah menangkap seorang pria suruhan yang menjadi eksekusi untuk menabrak Mira. Tetapi dalang utamanya yang diketahui adalah mantan sekretaris Kevin itu masih dalam pengejaran. Tuan Freddy, aku sudah menyuruh semua anak buahku untuk mencari keberadaan Lindsay, ucap Kevin. Terima kasih Tuan Kevin, meskipun Lindsay tidak tertangkap. Tapi aku yakin dia pasti akan mendapatkan karmanya. Aku tidak menyangka wanita itu bisa berubah menjadi wanita jahat dan pendendam sampai nekat melakukan hal itu. Aku juga belum bisa tidur dengan nyenyak, apalagi Lindsay belum tertangkap, ucap Kevin. Di tempat lain, seorang wanita terlihat memegang sebuah gelas yang berisi wine sedang tertawa. Dengan sekali tegakan dia meminum wine tersebut. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba dia menangis sangat keras sampai terdengar jeritan pilu yang menyayat apa saja yang mendengarnya. Apa sebaiknya aku bawa kamu ke kantor polisi saja, Lindsay? Ucap seorang pria yang duduk tidak jauh dari wanita tersebut. Tidak, jangan serahkan aku, Kenzo. Aku tidak ingin dipenjara. Aku juga takut bertemu dengan orang-orang itu. Aku di sini saja bersamamu. Jangan tinggalkan aku, jawab wanita yang ternyata adalah Lindsay itu. Sungguh merepotkan saja. Seharusnya kamu bisa berpikir jernih sebelum melakukan tindakan nekat seperti itu. Sebenarnya aku sangat ingin mencekik lehermu saat ini karena berusaha mencelakai Mira. Tapi aku masih punya hati nurani, tidak seperti dirimu yang sudah dipenuhi dendam yang tidak jelas. Kenzo menarik botol wine yang akan diminum oleh Lindsay. Ya, pria itu saat ini sedang menyembunyikan seorang buronan. Bukan bermaksud untuk melindungi Lindsay, tetapi dia sudah berencana untuk membawa Lindsay kepada Kevin setelah semua urusan selesai. Jelas saja Kenzo sebenarnya sangat geram dengan wanita itu, tetapi Kenzo harus bersabar karena kalau saat ini dirinya membawa Lindsay pada Kevin, sangat ditakutkan apabila Mira menjadi shock kembali. Apalagi setelah dia tahu dengan kehamilan Mira, Kenzo tidak ingin kondisi Mira dan bayinya terguncang ketika melihat wajah Lindsay yang telah menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Tunggu saja, Lindsay. Saat ini kamu boleh bersenang-senang di sini. Tapi kalau sudah saatnya, aku akan mengantarkanmu ke tempat yang semestinya. Bersambung.